Selamat malam, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biasanya setiap Kamis malam kita berkumpul, bertemu di masing-masing blok untuk persekutuan keluarga. Tapi pada saat ini kita belum bisa melakukan persekutuan keluarga bersama-sama karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kiranya ini tidak menjadi halangan bagi kita di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah pada saat ini dengan suasana yang berbeda kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita awali dengan kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 131. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan telah menyertai di dalam kami menjalani kehidupan kami di setiap hari. Dan pada saat ini, Engkau perkenankan kami datang kepada Tuhan di dalam persekutuan. Ini adalah berkat yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kami di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan dan menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami. Engkau berkenan menaburkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami semua Engkau terangi akan hati dan pikiran kami, sehingga pada saat ini kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari.
berfirmanlah saat ini kepada kami Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita hayati bacaan firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 sampai 10 tadi dengan tema hidup bukan dari roti saja. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula Allah itu senantiasa mengajari bangsa Israel untuk percaya hanya kepada satu Allah, yaitu Allah leluhur Israel. Keyakinan kepada Allah bangsa Israel harus mewujudkannya di tengah kehidupannya dengan kerendahan hati, terlebih ketika bangsa Israel itu ada dalam kesengsaraan, penderitaan, dalam kehidupannya di tengah padang gurun. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu, kepada bangsa Israel, Allah memberikan mana yang menjadi simbol dari firman Allah
yang akan menolong bangsa Israel terlepas atas kesengsaraannya. Karena firman Allah itu akan mengubah kesengsaraan menjadi sukacita. Di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, di mana di padang gurun bangsa Israel 40 tahun ia hidup di tanah yang tandus dan gersang. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki bangsa Israel harus mau mendengarkan firman-Nya. Bangsa Israel harus menurut di dalam ia menjalani kehidupannya pada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah jalan yang menuju kepada masa depan. Firman Tuhan adalah petunjuk yang membuat bangsa Israel tahu jalan yang menuju ke masa depan yang penuh bahagia. Allah akan membawa bangsa Israel ke suatu daerah, ke suatu tempat yang kaya, tempat yang subur. Di dalam ayat 7 sampai 9, Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ke tempat yang subur, ke tempat yang kaya, bangsa Israel dibawa oleh Allah masuk ke dalamnya. Hidup memang perlu makan, tetapi bukan dari roti saja, tetapi perlu firman Allah. Tuhan yang akan menuntun kepada masa depan. Firman Tuhan akan menolong bangsa Israel sehingga mendapat kekuatan. Firman Tuhan akan menolong bangsa Israel sehingga menjadi sabar. Bangsa Israel ditolong Tuhan melalui firman-Nya sehingga bangsa Israel sanggup untuk menyelenggarakan kehidupannya di tanah yang tandus, di tanah yang gersang 40 tahun lamanya. Firman Tuhan yang akan menjadikan bangsa Israel tetap dapat menjalani kehidupannya menuju ke masa depan yang baik,
masuk ke tanah yang kaya dan subur. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 54 dan 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mengundang kepada kita semua memasuki hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang penuh dengan kasih karunia, sehingga kita mengalami kehidupan yang tidak akan binasa. Kita akan memiliki kesanggupan untuk bertahan di dalam menghadapi persoalan, di dalam kita menghadapi tantangan, di dalam kita ada di kesengsaraan. Sebab firman Tuhan itu akan selalu memberi kekuatan. Firman Tuhan yang bersumber dari Yesus Kristus, yang adalah roti hidup. Marilah kita menapaki kehidupan kita yang sedang berjalan menuju ke masa depan, supaya kita menuju masa depan yang baik. Firman Tuhan, hendaklah ini menjadi makanan kita setiap hari. Firman Tuhan yang akan membuat kita mendapat kekuatan. Firman Tuhan yang menjadikan kita bisa sabar. Firman Tuhan yang akan membuat kita teguh, sehingga kita pulih dan bisa masuk ke tempat yang kaya dan subur. Daerah yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Hidup ini bukan hanya dari roti. Perlu firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan mendengarkan sabdanya, dan kita juga menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur di mana kami saat ini Engkau perkenankan mendengarkan sabdamu. Selanjutnya Tuhan, Engkau tolong dan mampukan kami untuk setia, berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah yang akan menjadikan kami mendapat kekuatan, yang akan menolong kami bisa sabar, yang akan membuat kami tetap kuat dan teguh, sehingga sekalipun saat ini kami hidup menghadapi berbagai persoalan, kami tetap dapat merasakan sukacita dari Engkau. Terima kasih atas sabdamu Tuhan. Tuhan,
Pada saat ini kami berdoa untuk umat-Mu yang hingga saat ini belum bisa bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu. Yang boleh bersekutu secara online. Kiranya Tuhan mampukan tetap dapat merasakan berkat Tuhan di dalam persekutuannya, di dalam ibadahnya. Ia merasakan berkat-Mu, mendapat kekuatan, bisa menjadi sabar, bijak, tekun, kuat, dan setia. Sehingga ia tetap dapat melihat jalan yang menuju ke masa depan yang indah. Tuhan, kami juga menyerahkan akan kehidupan umat-Mu. Kiranya Engkau memelihara dengan berkat-berkat-Mu. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan gereja-gereja-Mu. Kiranya Engkau memelihara juga dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan beri kekuatan. Tuhan mampukan untuk gereja-gereja-Mu tetap beraktivitas. Sekalipun secara online untuk bisa memelihara iman umat-Mu, membangun iman umat-Mu. Yang menjadikan sekalipun umat-Mu di dalam hidupnya saat ini sedang menghadapi badai kehidupan, umat-Mu tetap percaya hanya kepada Engkau dengan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupannya setiap hari. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menghadirkan damai sejahtera melalui kepemimpinan pemimpin bangsa kami. Bila ada dosa kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akhiri persekutuan keluarga malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 54. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Tak kita menyerahkan. Yang dapat memecah
Ya